Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai digital watermark. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Musa Sodo dengan NIM 21105111128, dan rekan saya, Ranadia Muhammad Gunawan dengan NIM 21105111138. Pertama, ada pengertian. Sejarah watermark. Penggunaan watermark sudah dikenal sejak abad ke-13. Pada saat itu, pabrik asal Fabriano, Italia, membuat sebuah kertas yang diberi tanda dengan cara membuat suatu bentuk gambar atau tulisan pada kertas yang sudah setengah jadi. Sehingga ketika kertas tersebut kering, terbentuklah suatu kertas yang berwatermark. Kertas yang diberi tanda tersebut sekaligus dijadikan sebuah identifikasi bahwa karya seni di atasnya adalah milik mereka. Selanjutnya ada klasifikasi watermarking. Digital watermark. Ide penggunaan watermark pada data digital dikembangkan di Jepang pada tahun 1990 dan di Swiss pada tahun 1993. Digital watermark semakin berkembang seiring dengan semakin meluasnya penggunaan internet, terutama pada objek digital yang dapat dengan mudah diduplikasi dan disebarluaskan seperti foto, video, ataupun rekaman suara. Selama ini, penggandaan atas produk digital dapat dilakukan secara bebas dan leluasa, sehingga pemegang hak cipta akan mengalami kerugian karena tidak dapat royalti dari penggandaan tersebut. Terdapat beberapa karya intelektual yang dilindungi, berupa produk dalam bentuk digital. Di Indonesia sendiri, karya-karya tersebut harus didaftarkan dan dilindungi oleh HAKI. Salah satu cara untuk melindungi hak milik intelektual tersebut adalah dengan menyisipkan informasi ke dalam data multimedia tersebut dengan menggunakan teknik digital watermarking. Berikut adalah contoh dari digital watermark. Selanjutnya ada paper watermark. Teknik memberikan impresi pada kertas berupa gambar atau logo maupun teks dengan tujuan sebagai identifikasi keaslian atau autentikasi. Biasanya paper watermarking digunakan pada paspor dan uang. Berikut adalah contoh paper watermark. Selanjutnya ada perbedaan antara watermarking dengan steganografi. Watermark merupakan salah satu bentuk aplikasi dari steganografi. Namun, di antara kedua itu tetap ada perbedaannya. Antara lain, tujuan dari watermarking adalah perlindungan copyright, pembuktian kepemilikan, serta fingerprinting. Sedangkan pada tujuan steganografi, yaitu mengirim pesan rahasia apapun tanpa menimbulkan kecurigaan. Selanjutnya, komunikasi pada watermarking yaitu one-to-many, sedangkan komunikasi pada steganografi adalah point-to-point. Dan ada juga persyaratan pada watermarking, yaitu robustness dan sulit dihapus. Lalu persyaratan pada steganografi ada aman, sulit dideteksi, dan dapat sebanyak mungkin menampung pesan. Selanjutnya, jenis-jenis watermarking. Yang pertama adalah invisible watermark. Tidak dapat terlihat atau terdengar oleh indera manusia. Yang kedua ada blind watermark, yaitu proses verifikasi watermark yang tidak membutuhkan gambar asal. Yang ketiga ada non-blind watermark, yaitu proses verifikasi watermark yang membutuhkan gambar asal. Yang keempat ada fragile watermark, yaitu untuk menjaga integritas atau keaslian data. Dan yang kelima ada robust watermark, yaitu untuk menyisipkan informasi kepemilikan. Berikut adalah jenis-jenis dari watermarking. Itu ada citra, video, audio, teks, dan perangkat lunak yang masing-masing dari kelima tersebut memiliki watermarknya sendiri-sendiri. Yang bisa kita lihat di citra ada image watermarking,
Video ada video watermarking, audio ada audio watermarking, teks ada text watermarking, dan perangkat lunak ada software watermarking. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Ranadea. Dipersilahkan. Ya, terima kasih Cahyo sudah memberikan saya kesempatan. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Selanjutnya itu watermarking berdasarkan cara kerja. Yang pertama ada domain spasial. Teknik watermarking dalam domain spasial bekerja dengan cara menanamkan watermark secara langsung ke dalam pixel dari suatu citra atau gambar. Istilah domain spasial sendiri mengacu pada pixel-pixel penyusun sebuah citra atau gambar. Beberapa contoh teknik yang bekerja pada domain spasial adalah teknik penyisipan pada list significant bit atau LSB, ada patchwork, dan masking filtering. Kemudian ada domain frekuensi. Teknik watermarking dalam domain frekuensi bekerja dengan cara menanamkan watermark pada koefisien frekuensi hasil transformasi citra asalnya. Terdapat beberapa transformasi untuk menghasilkan koefisien frekuensi, antara lain discrete Fourier transform atau DFT, discrete Cosine transform atau DCT, discrete Wavelet transform atau DWT, Sprice spectrum, domain konferensi, dan hybrid. Selanjutnya kita masuk ke watermarking berdasarkan tingkat kekokohannya. Yang pertama ada secure watermarking. Secure watermarking artinya watermarking harus tahan terhadap non-malicious attack dan malicious attack. Non-malicious attack merupakan serangan berupa manipulasi yang normal terjadi terhadap sebuah citra berwatermark, misalnya kompresi, penskalaan, penyuntingan, operasi geometri, atau translasi dan rotasi, dan cropping. Sedangkan malicious attack merupakan serangan yang bertujuan menghilangkan atau merubah watermark pada citra sehingga watermark tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya ada robustness watermarking. Watermark jenis ini harus mampu bertahan terhadap non-malicious attack. Watermark masih bisa diekstraksi setelah terjadi modifikasi pada citra. Kemudian ada fragile watermarking. Pada fragile watermarking, watermark sengaja dibuat agar mudah berubah, rusak, atau bahkan hilang ketika dilakukan modifikasi pada citra berwatermark. Fragile watermarking digunakan pada aplikasi yang bertujuan untuk memverifikasi isi konten citra. Misalnya untuk image authentication atau tamper detection atau deteksi manipulasi. Watermark yang telah rusak atau hilang adalah pertanda bahwa citra sudah mengalami manipulasi dan tidak otentik lagi. Kemudian kita masuk ke proses penyisipan watermark. Proses penyisipan watermark ke dalam citra tersebut disebut dengan encoding atau embedding. Encoding dapat disertai dengan pemasukan kunci atau tidak memerlukan kunci. Kunci diperlukan agar hanya dapat diekstraksi oleh pihak yang sah. Kunci juga bermanfaat untuk mencegah watermark dihapus oleh pihak yang tidak berhak atau bertanggung jawab. Sedangkan ketahanan terhadap proses-proses pengolahan lainnya itu tergantung pada metode watermarking yang digunakan. Proses kerja dari watermark dapat dilihat pada ilustrasi pada gambar di bawah ini. Verifikasi watermark dilakukan untuk membuktikan status kepemilikan citra digital. Pada subproses ekstraksi yang disebut juga decoding atau extraction yang bertujuan untuk mengungkap data watermark yang disisipkan dalam citra digital. Pada proses decoding dapat mengikutsertakan citra asli atau non-blind watermarking atau tidak sama sekali atau blind watermarking. Karena beberapa skema watermarking memang menggunakan citra asli dalam proses encoding. Sekian pemaparan yang dapat dilakukan oleh kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.